adik-adik semua, pada video kali ini kakak akan membahas teks mengenai perkembangan teknologi. Nah, khususnya dalam bidang komunikasi, yang nantinya teks tersebut akan kita ringkas untuk menjadi kalimat efektif dengan menggunakan kosakata baku. Untuk mempelajarinya lebih jauh, yuk kita cermati teks berikut ini. Nah, pada teks ini, coba kalian lihat apakah ada perbedaan antara alat komunikasi tradisional dan modern? Iya, benar. Tentu banyak sekali perbedaannya. Alat komunikasi tradisional contohnya seperti daun lontar, gong, dan juga prasasti. Pada zaman dahulu, melakukan komunikasi tidak semudah pada saat ini karena pesan yang dikirimkan tidak langsung sampai kepada penerima pesan dan berlangsung sangat lama karena pada zaman dahulu alat yang digunakan masih sangat besar. Namun, seiring berjalannya waktu, komunikasi dapat berkembang sangat pesat sehingga mempermudah kita dalam melakukan komunikasi meskipun dengan jarak yang jauh. Coba sekarang teman-teman tahu nggak alat komunikasi zaman modern yang ada di sekitar kita apa aja? Ya, benar sekali. Salah satunya adalah ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi zaman modern yang saat ini banyak digunakan oleh kita. Kenapa? Karena selain mudah, ponsel juga berukuran kecil sehingga mudah untuk dibawa dan lebih efektif untuk mengirimkan pesan atau lebih mudah untuk mengirimkan pesan. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui kan mengenai perkembangan alat komunikasi tradisional dan modern yang sudah kakak jelaskan. Sekarang kita akan mempelajari teks yang kalian dapatkan pada hari ini untuk meringkas dengan menggunakan kosakata dan kalimat efektif yang baik. Pasti kalian pernah mendengar tentang kosakata baku dan kalimat efektif, bukan? Sekarang, apa sih kosakata baku menurut kalian? Iya benar, kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan biasanya digunakan dalam percakapan formal. Contohnya penggunaan kata apotek, bukan apotik. Nah sekarang, apa sih kalimat efektif menurut kalian? Iya benar, kalimat efektif adalah kalimat atau susunan kata yang dibentuk berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Ada beberapa syarat agar kalimat disebut sebagai kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, maknanya tidak ambigu atau bermakna ganda. Yang ketiga, sistematis atau sesuai dengan SPOK. Yang keempat, tidak boros atau bertele-tele. Nah, setelah kalian mengetahui kata baku dan kalimat efektif, sekarang kita akan meringkas teks yang ada di slide berikutnya menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan saat meringkas teks. Yang pertama, mencatat hal-hal yang dianggap penting. Kedua, menyusun hal-hal penting tersebut. Ketiga, membuat kesimpulan terhadap teks tersebut. Nah, setelah teman-teman mengetahui bagaimana cara meringkas teks dengan kata baku dan kalimat efektif, coba sekarang teman-teman untuk mencoba mencatat ringkasan teks sebelumnya menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Nah, setelah kalian meringkas, ini dia hasil ringkasan kakak dari teks mengenai informasi dan teknologi komunikasi. Hasil ringkasan: manusia berkomunikasi dengan berbagai cara sesuai dengan perkembangan zaman. Pada zaman dahulu, manusia berkomunikasi menggunakan media daun lontar, prasasti, maupun gong. Kemudian mengalami perubahan zaman dan perkembangan teknologi, muncullah telegram dan pesawat telepon yang mengalami perkembangan hingga saat ini. Apakah kalian sudah meringkas dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif yang benar? Coba teman-teman bandingkan dengan hasil ringkasan kakak.
Nah, adik-adik, itulah cara meringkas yang baik dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku pada teks perkembangan teknologi. Sampai jumpa. Dah. Semangat terus ya.